Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu min ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti terdapat kesalahan yang banyak di dalamnya. An-Nisa 82. Wa qala ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Atau hati mereka itu ada penutupnya? Surah Muhammad ayat 24. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid apa nih, Pak? Masjid Taqwa Gang A ya. Kampung Durian ya. Kampung Durian ya, Pak. Ada ketua cabangnya, Pak Padian dan seluruh jajaran yang saya salam takzim. Dan berikut Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua? Sehat? Saya tengok semua sehat. Dari posisi duduk meyakinkan. Walau ada yang sudah dari salam tadi cari tiang mana, cari tembok mana untuk diamankan. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah subuh ini kita dapat merangkai ibadah kepada Allah. Setelah kita malam tadi tarawih, dilanjutkan dengan mungkin ada yang bertadarus, lanjut dengan tidur dan lanjut dengan subuh hari ini dan lanjut dengan kajian. Alhamdulillah semua ini kata Allah dalam surah Al-Baqarah 64. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Semua ini kata Allah dua hal saja Bapak Ibu. Yang pertama, jikalau bukan karena karunia Allah dan rahmat dari Allah, lakuntum minal khasirin, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Artinya ini tak lepas dari dua hal tadi, bukan karena hebatnya kita, kuatnya badan kita, karena pandainya otak kita, banyaknya duit kita, tidak. Tapi karena dua hal itu tadi. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, kita ini semua berserah diri dan senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa kita ini hadir kemari dalam rangka diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, subuh ini akan saya izin menyampaikan. Judulnya adalah istiqomah kepada Allah. Ya, bagaimana caranya? Perspektif Al-Quran dan Hadis. Kata istiqomah ini jamaah rahmati Allah, dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebutkan bagaimana caranya dan bagaimana kedudukan istiqomah tersebut. Istiqomah itu artinya terambil dari kata qoma yakum, qiyaman, tegak lurus. Jadi tegak lurus itu bermakna seorang itu dapat terus tegak di jalan yang lurus. Dan diberi kata tambahan awalan isti. Isti itu
di dalam pendekatan bahasa Arab, jika ada yang kata-katanya diawali dengan is itu berarti dia permohonan. Contoh, ya, minta ampun, istighfar. Allah bersifat Maha Pengampun, kita minta ampun kepada Allah, namanya istighfar. Oh, ada lagi ibu-ibu misalnya, datang anak lajang ke rumah. Ibu punya anak gadis, datang 2 anak lajang. Yang datang ini sama-sama bagus rupanya, ganteng bu, ganteng kan? Sama-sama soleh, sama-sama keturunan baik-baik. Ibu-ibu galau kira-kira. Ini mana yang mau dipilih? Entah, dua-dua bagus. Nah, kalau dua-dua bagus, bingung antara 2 pilihan, sholat kita. Namanya sholat apa? Istikharah. Menentukan 2 pilihan. Tapi kalau satu bagus, satu tak bagus, tak perlu istikharah. Satu soleh, satu tukang mabuk, jangan. Tak perlu lagi istikharah. Bingung nih bang, istikharah tak perlu. Tak jelas dah. Syariat membatalkan itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu katakan, aku ini sholat istikharah walaupun untuk menentukan warna tali untaku. Itu Abu Bakar jamaah, tak main-main. Abu Bakar katakan, Rasulullah SAW mengajarkan kami istikharah sebagaimana dia mengajarkan kami Al-Quran. Itu penting. Tapi kalau tadi yang datang anak lajang tadi itu, saya lanjutkan. Sama solehnya, sama gantengnya, sama keturunan baik-baik, tapi yang satu kaya, satu miskin. Apa yang ibu pilih? Tak usah jawab. Karena cinta itu buta tapi tak tuli. Ya. Dia bisa membedakan suara mobilio dengan suara vario. Beda itu. Istikharah. Di Jawa Bapak Ibu ada juga isti yang dipakai mereka. Istisqa. Juga itu. Istisqa itu apa? Doa minta hujan. Di Medan tak perlu Bapak Ibu. Nah, begitu hujan banjir, tak perlu. Tapi alhamdulillah kita nih kalaupun banjir ya cepat, ya kemarau ya cepat berani. Jawa Bapak Ibu sampai pecah-pecah tanah di sawah, masuk kaki dalam tanah, dalam retakan sawah kering. Nah, maka sering mereka istisqa. Nah tadi istiqomah. Istiqomah itu apa? Ya sama pendekatan katanya, minta kepada Allah agar Allah meneguhkan kita berada di jalan yang lurus sampai mati. Jalan lurus ini dalam tafsir disebut dengan Islam. Artinya istiqomah kita minta terus berada di dalam hidup Islam sampai mati, sampai ajal menjemput. Nah itu. Jadi istiqomah ini jamaah bukan satu yang sederhana sesungguhnya. Sehingga dalam Al-Quran beberapa kali Allah ulang kata istiqomah, termasuk di awal pertama doa yang Allah ajarkan dalam suratul Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ada doa atau doa pertama yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6, bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim itu terambil akar katanya sama dengan kata istiqomah. Mustaqim pakai qaf, jangan pakai kaf. Pak Bu, kalau salah baca salah arti. Mustaq jalan yang tertutup, mustaq jalan yang lurus. Salah baca salah arti, hurufnya salah simpangnya itu. Harusnya ke Johor lari ke Belawan. Mustaqim, tunjukilah kami wahai Rabb kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Al-mustaqim, yaitu jalan hidup Islam. Nah, oleh karena itu jamaah, dari ayat ini pelajaran pertama untuk menggapai istiqomah menurut suratul Fatihah, kita harus berdoa kepada Allah. Doa minta apa? Minta dikekalkan hidayah yang Allah beri kepada kita, kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada keturunan kita, untuk terus kekal sampai mati, sampai maut menjemput. Karena ini hidayah Islam, tak ada yang bisa menjamin terus ada sama Allah.
Tak ada seorang pun. Nabi pun tak bisa jamin. Apalagi awak. Jamaah rahmati Allah. Oleh karena itu, pentingnya berdoa ini, Rasulullah pun berdoa. Apa doanya Rasulullah? Apa yang didoakan beliau untuk memohon kepada Allah supaya dapat mempertahankan hidayah itu, kekal dalam hidayah itu. Di antaranya ketika dalam surah Ali Imran ayat 8. Ayat 8 itu bunyinya apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Lanjut dulu. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, dia ajar di sebuah doa dalam surah Ali Imran, Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau menunjuki kami wahai Rabb kami. Wahab lana, dan karuniakanlah kami min ladunka rahmah, dari sisimu pemberian kasih sayangmu yang amat luas. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau antal wahhab. Wahhab itu apa jemaah? Al-Wahhab adalah maha pemberi yang pemberiannya tak pernah terbatas. Doa ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir diantaranya, ketika Aisyah, Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat, Aisyah berkata, Bapak Ibu, ini istri Rasulullah, sering betul aku melihat Rasul, kata Aisyah. Dalam menafsirkan Ali Imran ayat 8 ini, Aisyah cakap gini Bapak Ibu, sering betul kulihat Rasulullah berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Hafal doanya Bapak Ibu? Yang tak hafal, hafalkan. Boleh ikuti doanya. Ya muqallibal qulub. Boleh diikut Bapak Ibu? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Riwayat itu sampai situ aja. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di dalam agama. Rasulullah doa itu. Rasul jamaah, Nabi, dia membawa risalah Islam, wahyu turun kepadanya, dia Rasul, doa jemaah. Dalam doa hadis yang lain Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang pendekatannya sama. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4 hal yang disebut dalam doa. Allahumma inni, ya Allah, aku mohon kepadamu. Jadi kalau dalam bahasa Arab Bapak Ibu, ketika di awal doa itu disebut dengan Allahumma inni, itu artinya mendekati Allah dulu. Allahumma. Beda padanan katanya dengan ya Rabb. Ya Rabb itu lebih jauh jaraknya ketimbang Allahumma. Jadi kalau ada orang doa ya Rabb itu sebenarnya dia harusnya mengganti kalimatnya dengan Allahumma. Allahumma itu lebih dekat. Allahumma inni, ya Allah, aku memohon. As'alukal huda, aku mohon kepadamu al-huda. Al-huda itu artinya petunjuk, hidayah. Nabi minta hidayah. Yang kedua apa? Wattuqa, nilai-nilai ketakwaan. Nabi minta itu. Wal afafa, dan minta kesehatan supaya sehat. Ya. Yang keempat wal ghina. Ghina itu artinya apa? Oh, kaya. Tapi Nabi tak minta kaya. Kenapa Nabi tak perlu minta kaya? Udah ditawari Allah harta, gunung Uhud jadi emas, Nabi tak mau. Al-ghina maknanya apa? Minta merasa dicukupkan. Beda Bapak Ibu. Kaya dengan merasa cukup itu beda. Apa buktinya Rasulullah itu minta merasa dicukupkan? Rasulullah itu Bapak Ibu pernah dari Abu Umar radhiyallahu anhu. Umar ini besan Nabi. Anak Umar jadi istri Rasul. Namanya Hafsah. Jadi dekat betul orang Abu Umar dengan Rasul itu sangat dekat.
Ketika Umar masuk ke rumah Rasulullah, di saat itu Rasulullah baru terbangun dari tidurnya, bebirat dari Rasulullah, merah, membekas tempat bekas tidur Rasulullah, terlihat jelas warna merah di badan Rasul. Rasulullah putih betul. Jadi kalau tidur bebirat badannya, merah badannya, itu sangat jelas. Umar katakan, ya Rasulullah, aku sudah melalui Raja Kisra, aku sudah melalui Raja Persia. Mereka tidur di singgasana-singgasana yang luar biasa mewah, empuk, mewah, ada pelayan-pelayan. Aku pingin ya Rasulullah, agar engkau yang tidur seperti itu. Apa jawab Rasul? Wahai Umar, aku lebih milih lapar sehari, kenyang sehari. Rasulullah nggak bilang kaya, tapi minta berasa dicukupkan. Inilah hakikat syukur yang sesungguhnya. Orang bisa merasa cukup ketika dia sudah di level di maqam syukur. Hari ini Bapak Ibu tak kurang orang yang banyak duit, banyak harta, di ATM-nya, di akun banknya itu Bapak miliaran, triliunan. Ya? Tapi korupsi juga. Minyak pun jadi korban. Berubah warna minyak awak. Galau orang-orang yang pakai Pertamax. Kenapa jamaah? Itu bukan karena tak berduit, tapi karena apa? Tak merasa cukup. Orang-orang Muhammadiyah jamaah dalam kompilasi didikan kaderisasi di Muhammadiyah jemaah menghantarkan di Muktamar 48 di Solo kemarin, muncul sebuah risalah Islam berkemajuan. Risalah Islam berkemajuan, poin satunya apa? Al-mabni ala tauhid. Segala sesuatu itu harus dibangun dengan konsep tauhid. Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Dahsyat jemaah. Kalau bab cerita berimpak, jangan ajari orang Muhammadiyah. Gerakan amal soleh hebat, keluar duit jemaah. Dan di saat itu dia yakin Allah yang Maha Pemberi rezeki. Ini didikan kita, alhamdulillah. Oleh karena itu, ini dalam poin kembali tadi, Rasulullah doa. Jadi poin satunya apa? Upaya menggapai istiqomah. Balik ke tema, kita doa. Doa jemaah. Itu ada doa itu dalam Al-Quran. Yang siapa yang perlu kita istiqomahkan? Bukan hanya kita Pak. Bukan hanya kita Bu. Tapi anak-anak keturunan kita. Cucu cicit kita. Maka dalam surah Al-Furqan, Allah mengajarkan sebuah doa lagi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, wahai Rabb kami, hablana, karuniakan kami, azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Jadi tak cukup solehnya bapaknya aja, tak cukup solehnya mamanya saja. Bapak ibu harus soleh, cukup pasangan saja, suami istri tak cukup, harus cucu cicit. Karena kita ingin Bapak Ibu rahmati Allah, hidayah Islam ini kita emban, kita pegang sampai mati, dan puncaknya kita masuk surga bersama-sama anak istri kita. Bisa nggak Bapak Ibu masuk surga bersama pasangan hidup dan anak keturunan? Bisa. Dengan syarat apa? Semuanya itu istiqomah dengan nilai-nilai kesolihan. Dalilnya surah Ar-Ra'd itu 23-24. Jannatu 'adn yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nanti Jannatu 'adn itu kata Allah yang masuk ke dalamnya bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, istri-istri. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Jadi Bapak Ibu, bisa nggak nanti kumpul di surga? Bisa, bareng keluarga. Dengan syarat apa? Syarat samanya semuanya soleh. Wabil khususnya anak-anak. Maka anak-anak itu Bapak Ibu aset kita. Bukan hanya di dunia, sampai di akhirat dia bisa bawa kita. Dia berpengaruh sama kita. Itu di surah Ar-Ra'd 23 itu. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan mereka menyambut mereka dari segala pintu surga itu dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat sampai kalian di tempat ini. Disambut. Kenapa disambut? Yang datang ini VIP.
very important person, orang yang sangat spesial datang nih, harus disambut nih. Yang nyambut malaikat, ngapain? Ucapin selamat. Fa ni'ma uqbad. Itu tempat tinggal kalian di surga itu, kata malaikat. Syaratnya apa? Ya istiqomah dulu, nilai-nilai kesolihan di dunia. Tak bisa bincang, bapaknya aja nggak bisa, harus ada ibu. Hebat suaminya ibu, hebat bu, tapi tak bisa apa-apa kami tanpa ibu. Bukan saya yang cakap, faktanya begitu. Nabi Adam di surga, jemaah. Ketika surah Al-Baqarah itu Allah turunkan dan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, ketika dia dijadikan khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam itu tak senang hatinya, Bapak Ibu. Ketika dia tengok segala sesuatu berpasang-pasangan, dia seorang. Dia minta apa? Minta diciptakan pasangan juga. Maka Allah ciptakanlah Hawa. Nyebutnya bukan Hawa, tapi Hawa. Hanya itu ha pedas. Kata guru-guru ngaji zaman dulu. Hawa itu terambil dari kata hayah, yang hidup karena dia diambil dari tulang rusuk. Nah, rusuk Nabi Adam. Cipta Hawa. Oleh karena itu jemaah laki-laki kita bisa. Nah, Rasulullah ada Khadijah, keidahan adanya Dahlan, Siti Walidah. Buya Hamka juga tak bisa hebat macam itu kecuali ada istrinya. Oleh karenanya kita memahami ini penting untuk mensolihkan, memanajemen kesolihan dalam keluarga kita masing-masing. Itu yang pertama, baik. Berdoa kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita tetap istiqomah. Dulu Bapak Ibu di kitabnya Imam Qurtubi ada sebuah kisah. Ini menunjukkan tak ada yang bisa menjamin hidayah itu. Ada seorang muazzin hebat, suaranya lantang, sedap zaman dulu. Zaman itu kalau orang azan bukanlah macam sekarang, jemaah, ada pengeras suara. Yang hebat-hebat mereknya itu. Orang azannya di mana, suaranya tak kemana-mana. Kadang antar masjid bisa bingung, awak ini masjid mana yang azan. Zaman dulu tak begitu. Di zaman Imam Qurtubi diceritakan kisah ini, seorang muazzin karena zaman dulu tak ada pengeras suara, azannya pun di tempat yang tinggi, Bapak Ibu. Panjatlah, apa yang bisa tinggi, panjatlah. Supaya suara melantang ke segala penjuru. Begitu azan sama muazzin ini, Bapak Ibu, tengoknya ada perempuan cantik. Perempuan, ibu-ibu lah punya pasal. Perempuan lewat, cantik betul di mata dia. Begitu dia tengok, didatangi, dilamarnya. Bahasa orang Medan lebih kurang, dek mau nikah sama abang. Apa kata perempuan itu? Tak bisa bang. Abang mau nikahi saya, datang ke rumah. Begitu datang ke rumahnya, apa yang terjadi? Dia disyaratkan harus murtad dari agama Islam. Karena wanita yang dilihatnya itu beragama Nasrani. Apa yang terjadi jemaah? Inilah cinta buta itu. Ketika sudah tengoknya cantik betul perempuan itu, suka dia, jatuh hati dia, dilamarnya, disyaratkan untuk murtad dia cuma. Begitu dia murtad, naudzubillah, nikah dia malam itu, malam pertama Allah takdirkan hujan, kata Imam Qurtubi, hujan deras, atap rumah pun bocor, bumbung atapnya bocor, panjatnya atap itu jemaah, jatuh dia, mati. Di malam pertama dia nikah saat dia murtad. Kisah ini menunjukkan tak ada yang bisa menjamin hidayah itu. Sekejap mata saja, satu hari saja selesai. Maka siapa yang bisa menjamin hidayah sama kita, sama anak kita? Rasulullah bisa menjamin, tak bisa. Sehingga pamannya yang terkasih, Abu Thalib. Abu Thalib itu paman yang sangat dikasih pun tak bisa diberikan hidayah oleh Rasulullah. Abu Thalib nggak tanggung-tanggung, Bu. Saat Abu Jahal, Abu Lahab itu ingin membunuh Nabi, Abu Thalib ini mengambil alih pengasuhan Rasul setelah kakeknya meninggal. Abdul Muthalib meninggal, wafat, digantikan oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini di usia 12 tahun Rasulullah. 12 tahun itu berarti sekitar kelas 6 SD, Bapak. Kecil lagi, dibawa jalan-jalan ke Syam. Syam itu hari ini pecah menjadi 4 negara. Yordania,
Palestina, Suriah, apalagi yang mau saya sebut, Lebanon. Nah, 4 negara. 4 negara besar ini dulu dikunjungi Rasulullah di usia 12 tahun. Yang bawa siapa? Abu Thalib. Tumbuh besar, nikah dengan Khadijah, 40 tahun dakwah, Abu Thalib masih jadi tameng utama. Ketika ada orang mau ganggu Nabi, Abu Thalib benteng di depan. Sampai mau meninggal dunia Abu Thalib ini, didatangi Rasul, mau ditalkin Rasul, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal? Ya Abu Thalib, kau masuk Islam. Apa kata kaum nanti? Tak jadi dia masuk Islam. Gara-gara bisikan Abu Jahal. Nangis Rasulullah. Kenapa nangis? Paman yang dari kecil sampai dia menikah, sampai dia jadi nabi di usia 40 tahun, jadi orang utama yang membackup dia, mati tanpa hidayah Islam. Turun ayat Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Nabi, Bapak Ibu, nabi. Tak bisa. Nah, ini menunjukkan bagaimana urgensinya istiqomah. Yang kedua, apa upaya kita supaya istiqomah? Saya doa. Yang kedua, kita lanjutkan Al-Fatihah itu, Bapak Ibu, di ayat 7-nya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata artinya jalan hidup. Dan sirat dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, dia tak punya kata jamak. Satu-satunya jalan. Kalau syariat dalam bahasa Arab, sirat itu bukan jalan aspal nih, Pak. Bukan gang A nih, bukan. Bukan jalan stomo itu, bukan. Itu syari' dalam bahasa Arab. Ada jamaknya itu. Syuru'. Jalan-jalan, banyak jalan, banyak. Tapi kalau sirat bukan jalan aspal itu, tapi cuma ini satu sistem hidup, satu cara hidup, satu-satunya. Orang Arab, orang Inggris sebut the only one, satu-satunya. Gak ada yang lain. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, wahai Allah. Siapa yang telah diberi nikmat itu? Ibnu Katsir menafsirkan ayat 7 ini dengan surah An-Nisa ayat 69 sampai 70. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. 4 kelompok orang. Siapa yang telah diberi nikmat? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, kalangan para nabi. Nabi, golongan nabi. Ini orang telah diberi nikmat. Jadi sederhananya jamaah gini, pelajaran nomor 2-nya apa supaya istiqomah itu? Cari orang-orang, dekati orang-orang, berdekatan dengan orang-orang yang dengan berdekatan dengan dia, berteman dengan dia, bersahabat dengan dia, berdampak positif sama kita, agar kita terwarnai untuk jadi soleh juga, jadi baik juga. Anak sekarang cakap circle. Apa circle jamaah? Teman pergaulannya siapa yang mau didekati. Al-Quran menyebut an'amta alaihim, orang-orang telah diberi nikmat. Siapa rinciannya? 4 orang kata Ibnu Katsir berdasarkan surah An-Nisa. Pertama an-nabiyyin. An-nabiyyin itu siapa? Nabi-nabi. Nabi-nabi ini terhenti sampai kapan? Sampai Nabi Muhammad. Artinya Bapak Ibu, bukan nabinya tapi tugas kenabiannya. Dekati orang-orang yang misinya seperti nabi. Kalau awak salah ditegurnya, kalau dia buat baik diajaknya kita. Bukan kebalikannya. Kita buat baik dicegahnya. Ini sedekah Bapak Ibu. Akhir Ramadan biasanya orang mau 2 hal disalurkan. Kadang jadi 3. Pertama apa? Zakatul fitr. Zakah fitrah. Ini ringan aja. Sikit tuh Bapak Ibu, zakat fitrah. Jangan lupa. Agak banyak sikit apa? Zakat mal. Zakat mal itu Bapak Ibu tidak harus di akhir Ramadan. Tak harus itu. Dia boleh tahunan, tapi memang kebanyakan orang ambil paket
tahunan jemaah. Sekali dalam setahun diambil di bulan Ramadan, dihitunglah itu hartanya setahun berapa, keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau ada uangnya Bapak Ibu senilai 85 juta, atau emasnya senilai 85 juta di rumah, 85 gram lah itu Bapak Ibu, 85 gram lebih. 85 gram itu berapa juta? Hitungnya itu. Nah itu. Tapi kalau berdasarkan Basnas nggak sampai. Hitungan Basnas bukan emas 24, emas 22. Walaupun ibu-ibu punya emas-emas di rumah yang nggak ibu rela bagikan. Mas Paiman, Mas Paijo. Nah itu 2,5% disalurkan dari harta kita. Datang kawan tadi, kenapa kok berzakat? Simpan duitmu nanti kau cek lagi mobilmu tuh. Nah, ganti handphone, nggak usah handphone ku tengok. Kawan macam gini tak usah diikut ya, ini bukan menurut surah An-Nas, itulah syaitan itu. Minal jinnati wan nas. Ada setan yang dari golongan jin, ada dari setan dari golongan manusia. Ngajak ila ngajak kepada keburukan. Tapi kata Allah, cari teman yang seperti Nabi. Bukan nabinya, tapi karakter Nabi itu ada sama dia. Awak salah ditegurnya, salah. Nah, ini tahu teman yang sesungguhnya. Walaupun di Indonesia ini Bapak Ibu, kalau ada Nabi, ada juga yang percaya. Saya di beberapa bulan yang lalu diskusi dengan sekretaris MUI Jawa Barat. Dia bilang, di Jawa Barat nih, dia bilang setiap tahun ada Nabi palsu. Ternyata betul. Setelah saya tabulasi Bapak Ibu, ini dari mana saja, coba sebutlah nama Nabi palsu itu. Kebanyakan muncul dari situ ya Pak. Dan anehnya di Indonesia ini ada nggak yang ikut Nabi palsu? Banyak Bapak Ibu. Nah, Indonesia ini tepat laku para nabi namanya. Jadi bukan nabinya, tapi tugas kenabiannya. Yang kedua, minan nabi nawasiddiqin. Siddiqin apa? Orang yang senantiasa konsisten dengan kebenaran. As-siddiqin. Yang ketiga, wasyuhada. Orang yang siap berjuang dengan di jalan Allah. Yang keempat, as-solihin. Orang-orang yang soleh. Nah, ini. Jadi cari orang-orang yang dapat mewarnai kita. Yang ketiga, terakhir, bagaimana upaya kita supaya istiqomah itu terus-menerus mengerjakan amal soleh, walaupun amal itu kecil. Itu terus-menerus dirawat. Innallaha yuhibbul amal. Sesungguhnya Allah mencintai amal itu. Nudawwiha adwamuha wa in qalla. Amalan itu terus-menerus walaupun kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya. Artinya jemaah, dari hari ini kita jika punya amalan-amalan, ibadah-ibadah itu dikonsistenkan. Walaupun kecil, infak setahun 1 juta dengan setiap hari 5.000 man lebih baik Bapak Ibu. Menurut hadis ini, kita berinfak itu setiap hari Bapak Ibu. Saya mengajak ini. Di ranting saya itu Bapak Ibu. Saya kemarin kami membebaskan lahan senilai 600 juta. Apa upaya yang kami buat? Kami buat bakul kota infak. Setiap subuh, assalamualaikum, berjalan dari kota orang. Hari ini terbeli tanah. Apa tujuannya? Mengamalkan hadis untuk beribadah tiap hari, supaya walaupun kecil, di situ ada didikan hati kita jemaah. Untuk melatih hati kita supaya terbiasa dengan ibadah itu. Dan dalam sebuah hadis disebutkan ada malaikat yang Allah utus setiap pagi, setiap subuh. 2 malaikat ini, satu tugasnya untuk doakan rahmat buat orang yang berinfak, yang kedua mendoakan celaka bagi orang yang bakhil. Walaupun hadis itu bukan spesifik suruh berinfak di waktu subuh, tapi Nabi menyebut ada malaikat yang tugasnya itu. Maka infak itu Bapak Ibu seperti amalan yang kecil tapi terus-menerus itu seperti tanaman yang disiram air. Kalaulah tanaman itu disiram, Bu, Ibu punya bunga di rumah. Disiram sebulan sekali. Sekali siram 1 tong besar.
sekali siram. Tapi sebulan sekali. Apa yang terjadi Ikhwan? Mati dia. Terkejut. Tapi kalau dia tiap hari dia dirawat, disiram, tumbuh subur. Maka seperti itulah amalan itu terus kita rawat sehingga puncaknya kata Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah Fussilat ayat 30, nanti jamaah orang yang istiqomah ini, masya Allah, ketika dia sudah sakratul maut, ajal datang, turun malaikat. Tatanazzalu alaihimun malaika. Malaikat yang turun. Ngapain? Mengucapkan kalimat, ini kalimat malaikat juga. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau sedih, kata malaikat. Wa abshiru bil jannah. Ditampakkanlah pandangan-pandangan indah terhadap orang yang mati, sehingga tampaklah, terpancarlah tanda-tanda husnul khotimah. Husnul khotimah, tanda kematian yang baik. Tandanya apa? Salah satu tanda orang yang mati yang baik itu, Ibu, bil irqa, dengan berkeringat keningnya. Berkeringat kening. Jadi kalau ada orang, Nabi berkeringat. Nabi berkeringat kening. Tapi kalau tak berkeringat, tak usah dicari-cari keringat. Mana keringat itu ada keringatnya nih. Jangan. Itu tak terjebak dengan tekstual seperti itu. Yang kedua, apalagi terpancar cahaya, nur dari wajah, walaupun kulitnya mohon maaf tak putih, kurang cerah, kulitnya hitam, jemaah, tapi orang yang husnul khotimah tetap bercahaya. Nah, terkadang ada juga yang dia sambil tersenyum. Ini semua dalam hal kematian yang istiqomah itu. Husnul khotimah puncaknya. 3 hal itu saja langkah-langkah yang dapat saya sampaikan dalam kajian pengantar ini. Kajian pengantar pun panjang. Jika ada yang mau ditanya, diskusikan, silakan Bapak Ibu. Kalau tak ada, cocok pulang dia. Ada Bapak Ibu, silakan. Cukup, Pak? Bu? Cukup, ya. Ibu bilang cukup, saya tak berani lanjut. Kalau ibu-ibu udah bilang cukup, banyak kerja di rumah lagi, Ustaz. Piring belum dicuci, pakaian belum dijemur. Maaf atas segala khilaf dan sikap dan ucap yang kurang berkenan. Pada Allah saya menampung. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.